Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar yang berbahagia, pada kesempatan ini kita mengangkat koreksian waktu salat subuh khususnya untuk Indonesia. Apa maksud koreksian? Selama ini salat subuh kita di Indonesia, ulama kita dahulu menetapkan ketinggian posisi matahari di bawah ufuk timur min 20 derajat. Begitulah kalender yang dikeluarkan waktu salat menurut Kementerian Agama, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan semua lembaga yang membuat jadwal salat. Itu yang kita pedomani bertahun-tahun. Lalu bagaimana dengan waktu salat? Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Bahwa sesungguhnya waktu salat ditentukan buat orang-orang yang beriman. Maksudnya apa? Baru boleh salat itu dikerjakan apabila waktunya telah masuk. Lebih dari itu, afdalnya adalah di awal waktu. Ini sangat populer. Bagaimana waktu salat subuh? Waktu salat subuh mulai terbit fajar sampai terbit matahari. Nah, posisi terbit fajar dalam ilmu falak selama ini ditetapkan kerendahan matahari itu di ufuk timur min 20 derajat. Maksud ufuk timur, kita menghadap ke timur, kan matahari terbit di timur. Semampu mata kita memandang, terlihatlah kaki langit di timur itu bertemu dengan tepi bumi. Pertemuan kaki langit dengan tepi bumi itu disebut ufuk. Karena dia di timur disebut ufuk timur. Nah, di bawah ufuk, batas pertemuan kaki langit dengan tepi bumi yang dalam pandangan semu ini, di bawahnya berada matahari. Kerendahannya berapa? Min 20 derajat. Jadi bahasa kerendahan atau kedalaman atau tingginya itu berada di posisi min 20 derajat. Lalu ditetapkan waktu itu adalah azan. Misalnya kalau disebut waktu subuh hari ini pukul 5 pagi misalnya ya. Berarti posisi matahari itu di bawah 20 derajat. Nah, bagaimana? Apa yang dikoreksi? Jadi ceritanya begini. Datang seorang ulama dari Arab menyebarkan keilmuan. Begitu azan subuh dikumandangkan, dia kaget. Sehingga keluar kata yang bisa diterjemahkan begini. Terlalu bersemangat orang salat subuh. Nah, maksudnya apa? Waktu belum masuk kok azan sudah dikumandangkan. Memang azan rata-rata begitu. Semua di kota yang dia dengar bersahut-sahutan, azan sudah dikumandangkan. Menurut dia, masih gelap, belum ada fajar terbit, kok azan sudah dikumandangkan. Nah, sepeninggal orang ini dikaji, didiskusikan, sampai diteliti yang bertahun-tahun. Sebenarnya masalah ini sudah sejak 2007 yang lalu. Nah, saya pribadi mendengar 2008, 2010 makin menghangat, tapi belum lagi dirumuskan secara nasional.
Nah, sampailah puncaknya dirumuskan di bulan Maret, artinya sudah diumumkan di bulan Maret di Yogyakarta tanggal 20 Maret. Nah, kalau sekarang kan tanggal 1 April, jadi beberapa hari yang lalu. Apa keputusan itu? Menetapkan waktu subuh idealnya adalah ditambah 8 menit lagi dari waktu yang ada sekarang. Maksudnya apa? Kalau waktu subuh azan dikumandangkan pukul 5 pagi, ternyata fajar belum muncul. 8 menit sesudah itu baru ada fajar. Jadi dari beberapa perguruan tinggi melakukan penelitian, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang punya labor ilmu falak terbesar di Sumatera, di UHAMKA punya pakar yang berkualitas internasional, Profesor Tono Saksono, dan Universitas Ahmad Dahlan di Yogyakarta juga punya labor ilmu falak, memiliki alat yang tradisional sampai yang tercanggih. Nah, timnya turun ke gunung-gunung, pinggir pantai, mengamati. Juga di Padang ini datang Profesor Tono Saksono. Begitu azan dikumandangkan, memang fajar belum terbit. 8 menit sesudah itu baru ada terlihat fajar. Nah, sidang musyawarah nasional tarjih memutuskan dari 20 derajat posisi matahari di bawah ufuk dinaikkan 2 derajat lagi. Jadi dinaikkan 2 derajat lagi, jadilah dia min 18 derajat. Begitu matahari naik 2 derajat lagi, baru rata-rata fajar terbit untuk Indonesia. 1 derajat dinaikkan memakai waktu 4 menit. Tambah 1 derajat lagi 4 menit. Jadi untuk 2 derajat memakai waktu 8 menit. Nah, oleh sebab itu mudah memahaminya. Tambah saja waktu 8 menit setelah ada di kalender. Mungkin di jam digital yang ada di masjid. Begitu suarakan atau masuk waktu khusus hanya subuh, tambah 8 menit lagi. Ini setiap musyawarah di tingkat pusat melibatkan pemerintah dari Kementerian Agama, lembaga-lembaga terkait, misalnya LAPAN, Lembaga Antariksa Penerbangan Nasional, ada BMKG, dan pendukung lainnya. Nah, pendengar yang berbahagia, keterangan ini sudah banyak beredar dan sudah banyak dibahas. Sudah ada bukunya yang menampilkan dalil-dalil dan kajian-kajian yang mendalam. Kalau untuk Indonesia, beberapa tempat sudah mengamalkan, misalnya untuk Kota Padang, seperti Kompleks Muhammadiyah Ulak Karang, itu sudah menetapkan azannya ditambah 8 menit untuk subuh. Bagaimana dengan salat lain? Tidak ada masalah. Isya, maghrib, zuhur, asar tetap pada waktu yang telah ditetapkan dalam jadwal salat yang beredar. Hanya subuh saja. Jadi pendengar, dengan berharap ridha pada Allah, ini dalam rangka sosialisasi. Moga-moga informasi ini cepat berkembang untuk menuju salat kita lebih berkualitas, untuk bisa salat di waktunya. Karena kajian fikih begini, belum sah salat atau tidak sah salat dilakukan apabila waktunya belum masuk. Walaupun dikerjakan dengan tertib, tumakninah, menghadap kiblat, tempat bersih, tapi waktunya belum masuk, maka dia tidak sah. Nah, untuk itu mari ini kita dukung, kita kaji, kita telaah, dan selalu disosialisasikan. Insya Allah dalam waktu yang sangat cepat, ini mudah. Memang sudah dikaji bertahun-tahun, diuji, ditelaah, sehingga tidak ada lagi keraguan, baru difatwakan. Demikian untuk pengantar, mudah-mudahan bisa dimaklumi
dikembalikan pada Bu Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.